Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, mahasiswa Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas mata kuliah seminar 1 yang berjudul Sentiment Analysis Product Review on E-Commerce, a Survey Paper. Tujuan dari paper ini dirancang untuk memberikan gambaran kajian yang erat kaitannya dengan sentimen analisis pada e-commerce. Seperti yang kita ketahui bersama, sentimen analisis merupakan salah satu bidang dari Natural Language Processing atau NLP yang membangun sistem untuk memperoleh dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks yang terdapat pada platform tersebut. Umumnya, sentimen analisis menjadi cara beberapa perusahaan atau pelanggan untuk melakukan penilaian pada sebuah produk. Berikut ini merupakan proses utama dari sentimen analisis. Yang pertama ada data acquisition, di mana terjadi pengumpulan dataset dari berbagai macam sumber yang akan dilakukan analisa sentimen. Yang kedua masuk ke text preprocessing, di mana terjadi proses transformasi raw data input ke dalam format yang sesuai untuk analisis selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap fitur selection dan extraction, di mana terjadi proses seleksi dan ekstraksi fitur yang sesuai dengan kebutuhan akan membuat proses klasifikasi lebih baik dan lebih efisien dengan cara menyeleksi jumlah fitur training data. Kemudian masuk ke sentiment classification, di mana terjadi proses yang menentukan klasifikasi suatu opini yang berlabel positif, negatif, atau netral. Pada tahap kelima masuk ke polarity detection, di mana di sini kita mengkategorikan teks ke dalam suatu polaritas sentimen positif, negatif, atau netral. Dan yang terakhir validation dan evaluation. Tahap terakhir yang melakukan pengujian model dengan mengukur nilai akurasi dan parameter pengujian lainnya untuk kemudian dievaluasi agar mendapatkan model yang optimal. Ini merupakan penelitian yang serupa yang dibagi menjadi 3 kategori: sentimen lexicon, machine learning, dan deep learning. Pada sentimen lexicon, Sabra dan kawan-kawan merepresentasikan sebuah metode baru dengan sentimen lexicon untuk bahasa Arab menggunakan semi-supervised learning di WordNet serta mencocokkannya dengan database bahasa Arab. Caturanga dan kawan-kawan mengusulkan kerangka kerja otomatis untuk membangun lexicon sentimen untuk bahasa sinyalnya menggunakan metode berbasis korpus. Pada machine learning, Manek dan kawan-kawan mengusulkan metode pemilihan fitur berbasis indeks gini dengan mengklasifikasi support vector machine atau SVM untuk klasifikasi sentimen untuk kumpulan banyak data movie review. Hook dan kawan-kawan menganalisis algoritma SVM dan KNN untuk menganalisis sentimen data Twitter. Pada deep learning, Ma dan kawan-kawan merepresentasikan extended LSTM yang disebut Centric LSTM. Chen dan kawan-kawan mengusulkan model LSTM untuk analisis emosional dari produk review Cina. Tin dan kawan-kawan menggunakan pembelajaran sisa dengan ekstraktor CNN yang disederhanakan untuk memecahkan masalah sentimen dataset ulasan IMDb. Penelitian terbaru telah mengembangkan transformer yang dapat mengubah satu urutan ke urutan lainnya dengan model encoder-decoder yang memanfaatkan attention mechanism, tetapi tidak menyeratkan group, LSTM, dan lain-lain. Melalui survei paper ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan penelitian yang terjadi pada pendekatan sentimen analisis pada e-commerce tersebut selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan sentimen analisis dengan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan sentimen analisis tersebut. Dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana perkembangan penelitian yang terjadi pada pendekatan sentimen analisis pada e-commerce tersebut selama 4 tahun terakhir, yaitu dengan cara membatasi pencarian. Paper yang diambil hanya dari IEEE dengan keyword sentiment analysis e-commerce dari tahun 2017 sampai 2020. Kategori pencariannya yaitu paper yang berhubungan dengan teks klasifikasi produk review e-commerce dan bukan survei paper. Hasilnya 22 dari 136 hasil pencarian yang membahas teks klasifikasi produk review e-commerce. Bisa dilihat pada grafik. Pada tahun 2017 terdapat 3 publikasi, pada tahun 2018 terdapat 6 publikasi, 2019 6 publikasi, dan pada 2020 terdapat 7 publikasi. Dan grafik tersebut memperlihatkan kenaikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan sentimen analisis dengan bahasa Indonesia. Dari beberapa literatur yang saya dapatkan, bahwa tantangan yang dihadapi pada sentimen analisis bahasa Indonesia adalah salah satunya sedikit data yang berlabel dalam bahasa Indonesia, sehingga perlu dilakukan labeling data secara manual. Cukup banyak kata yang tidak sesuai standar sehingga menyulitkan pada pemakaian fitur leksikon.
Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan sentimen analisis tersebut. Pada pendekatan deep learning, kelebihannya memiliki akurasi yang paling tinggi di antara metode yang lain karena lebih detail dan memperhatikan urutan setiap kata pada suatu kalimat. Yang kedua, tidak ada fitur manual pada saat preprocessing. Kekurangannya, umumnya deep learning digunakan pada jumlah data yang cukup besar dan berlabel untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Pada pendekatan machine learning, kelebihannya tidak membutuhkan kamu saksikan, akurasi sudah sangat baik. Kekurangannya, umumnya machine learning hanya mencapai performa maksimal pada bidangnya saja. Dan yang terakhir, pendekatan leksikan, kelebihannya cocok untuk level orientasi semantik dan tidak memerlukan labeling serta training data. Kekurangannya, kamus perlu dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan fitur linguistik dan paralinguistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.